Sekarang kita akan memotret tentang bagaimana khalifah muslimin. Karena perlu dipahami bahwa muslim negeri ini sekalipun tidak terpisah dari muslim manapun. Kalau antum baca sejarah muslim di negeri ini, tidak terpisah dari negeri manapun. Jadi kalau dibatasi, dikotakkan, ini muslim Indonesia, ini muslim Malaysia, ini muslim, enggak ada Pak, ini muslim Arab gitu ya. Sejak kapan Islam dipecah-pecah begitu? Dari dulu, bahkan negeri jauh ini kan negeri jauh dari pusat-pusat peradaban dunia. Karena pusat peradaban Islam dulu berpusat di Jazirah Arab, atau masuk ke wilayah Afrika, atau masuk ke wilayah Irak sana, atau sampai ke ujung Eropa sana. Itu pusat-pusat peradaban dulu. Itu muslimin di negeri ini tidak terpisah dari semua percaturan dunia itu. Satu kesatuan. Jadi enggak ada sekat-sekat batas-batas yang membatasi kita. Ini semua karena inilah dulu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, sebagai potretnya hari ini saya diminta bicara tentang Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan bagaimana potret masyarakatnya. Mari kita belajar, dan itu indahnya luar biasa. Sebelum Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan memimpin, walau tidak lama, hanya 2,5 tahun kurang lebih. Setelah Rasul wafat tahun 11 Hijriah, Abu Bakar memimpin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan karena lihat ini, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa mulia, didikan Nabi itu, begitu Rasul wafat, ya yang ngurus negara ya mereka itu. Jadi bagi-bagi antara mereka. Jadi sebenarnya bagi-bagi kekuasaan itu dari dulu juga terjadi di sahabat. Jadi coba ada bedanya. Kalau yang dulu para sahabat itu adalah bagi-bagi tugas dan tanggung jawab. Kalau hari ini istilah bagi kekuasaan itu bagi-bagi kue. Itu bedanya. Bagi-bagi proyek itu bedanya. Kok dulu enggak Pak? Dulu itu mereka bagi-bagi kekuasaan itu artinya bagi-bagi tanggung jawab. Maka ketika Abu Bakar naik jadi khalifah, orang terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia memilih sahabat-sahabat terbaik yang didikan Rasul itu. Nah, Umar posisinya adalah diposisikan dengan posisi yang tepat. Dan ini memang kelebihan para sahabat ini belajar ke Rasul tentang ketepatan memilih orang. Nah, mereka tidak kompromi sama sekali dalam memilih pemimpin itu. Ya, karena kita pakai deal-dealan itu yang rumit. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat umpamanya sahabat mulia Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah itu oleh Nabi Muhammad disebut sebagai amin hadhil ummah. Orang paling amanah di umat ini itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah sekali disebut orang paling amanah. Jabatan apa yang paling pas untuk beliau? Kalau orang paling amanah itu paling pas jabatan apa? Urusan keuangan. Makanya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, Abu Ubaidah diangkat sebagai kementerian keuangan kalau hari ini. Kekayaan negara, keuangan. Karena amin hadhil ummah, orang paling amanah kata Nabi. Maka posisinya harus di situ. Kalau Umar apa posisinya? Umar radhiyallahu anhu oleh Nabi itu berkali-kali Nabi menyebut tentang betapa istimewanya ilmu Umar. Kalau orang ilmunya tinggi, jabatannya apa posisinya? Ada yang tahu? Kalau orang ilmunya paling tinggi dalam Islam, ilmu syar'inya tinggi sekali, posisinya apa? Hah? Pasti antum nggak kebayang. Apa? Ini saking rusaknya zaman ini, Pak. Antum mungkin tahu, saking rusaknya zaman ini sampai nggak kebayang. Orang kalau ilmu syar'inya tinggi sekali, di mana posisi jabatan kalau dia menjabat di negara? Hah? Nah. Iya kan? Antum nggak tahu betapa rusaknya negeri hari ini tuh di dunia. Saking karena itu nggak ada tempatnya hari ini.
Umar, karena sepanjang sejarah Islam, orang dengan ilmu yang tinggi itu oleh negara pasti diminta untuk menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim itu bukan kuliah lulus kemudian jadi hakim. Enggak gitu kalau dalam Islam, Pak. Enggak begitu. Makanya kenapa rusak? Keadilan rusak. Gitu. Wong akhirnya sekarang hakim menghakimi hakim. Kenapa rusak? Kan tadi, Pak. Bukan orang lulus kuliah kemudian habis itu jadi hakim. Enggak begitu. Dalam Islam itu enggak begitu. Makanya dulu negara kalau ada orang pintar betul. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Itu mesti diuber-uber negara untuk jadi qadhi. Pilihannya nanti ulama ada yang mau, ada yang enggak mau. Ada yang, wah saya enggak berani. Itu kerjaan berat. Gitu. Sampai begitu. Sampai negara memaksa. Ada yang dipaksa. Sampai ada yang enggak mau dihukum oleh negara. Harus mau. Sampai dihukum, Pak. Antum pernah lihat begitu? Ada zaman kayak gitu pernah? Orang dikasih jabatan, enggak mau, dipaksa sampai dihukum supaya mau jadi pejabat. Ada yang gitu? Di negara ini ada? Di mana adanya? Atau orang-orang rakus dengan kepemimpinan hari itu. Rusak, Pak. Antum lihat zaman ini. Dan zaman itu bisa kembali. Asal anak-anak muda kita ini dididik dengan cara benar, Pak. Kembali zamannya. Jangan kayak saya, kayak bapak ibu yang begini belajar. Jangan. Anak-anak ini harus belajar dengan cara beda. Kalau sama ya kayak kita ini zaman nasibnya kayak gini. Gak berubah, Pak. Ya kita coba zaman kita nih. Begini. Mereka harus didik dengan cara yang berbeda. Mengubah zaman itu. Posisi Umar sebagai hakim tertinggi. Kita jadi kayak Mahkamah Agung itu. Nanti ada jabatan dimulai di masa alim besar murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, yang dikenal orang pertama yang memiliki jabatan namanya Qadhi Qudah. Qadhi Qudah itu hari ini kurang lebih posisinya seperti komisi yudisial. Jadi dia menghakimi para hakim. Kalau ada masalah atau lihat keputusan-keputusan hakim. Nah, untuk itulah ketika Umar radhiyallahu anhu posisinya posisi itu di posisi sebagai posisi ahli ilmu. Ada kisah yang menarik diriwayatkan. Diangkat, Umar kamu posisinya hakim. Gitu. Itu bagi-bagi itu. Jadi memang yang paling top itu masyarakat kalau kepemimpinan ini dibagi sesama teman-teman ngaji. Itu kan teman ngaji bareng sama Rasul dulu. Abu Bakar ya duduk sama Umar, ya duduk sama Abu Beda, duduk begitu. Nah dibagi-bagilah. Silakan dibagi. Karena harus dibagilah. Kalau mau sendiri nggak mungkin. Dibagi tetapi kepada sesama teman ngaji. Nah itu baru top itu, Pak. Selama itu belum ya belum. 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 Kalau ukurannya belum itu belum. Tentu orang berkualitas. Harus orang berkualitas. Karena tidak semua teman ngaji layak. Itu mereka tahu. Nah, Umar menjabat setahun lamanya waktu itu. Maksud saya setahun itu. Sejak dia diangkat. Setahun berikutnya. Umar mengajukan pengunduran diri. Mundur dari jabatan. Ada jadi pengunduran diri. Tapi zaman terbaik itu mundur itu tidak kayak hari ini mundur, Pak. Enggak kayak hari ini mundur. Mundur itu terjadi berkali-kali di zaman terbaik itu. Di antaranya Umar ini mundur. Antum nanti lihat kan, bahkan pemimpin tertinggi mundur yaitu Hasan. Hasan putra Ali radhiyallahu anhu majma'in. Mundur dari jabatan tertinggi sebagai khalifah. Tapi beda mundurnya. Mundurnya bukan karena masalah, enggak ada masalah. Kenapa Umar mundur? Datang ke Abu Bakar, saya mundur dari jabatan ini. Kata Umar, kata Khalifah Abu Bakar, amin masyaqqatin ya Ibn Khattab. Apa karena sulit pekerjaan ini wahai Umar bin Khattab? Kata Umar, lah, enggak lah, dia orang berilmu, Bang. Nah, ini pas kalau buat saya enggak masalah. Tapi saya ini sudah setahun menjabat di sini. Tidak ada satu kasus pun yang masuk ke saya.
Antum cari Pak, di negeri mana ibu kota nggak punya kasus? Wallahi Pak, wallahi. Zaman ini bukan zaman mimpi di negeri antah berantah, ini kembali. Kalau anak-anak ini kita didik dengan cara benar. Umar bilang saya nggak punya kasus. Dan antum perlu paham ya, kalau antum buka ada buku bagus, buku Sirah Nabawiyah, bukunya Dr. Akram D. Al-Umari, As-Sirah Nabawiyah Sahihah. Di situ juga diungkap. Buku yang satu lagi, Asrul Khilafah Rasyidah. Ada beliau punya buku Sirah Nabawiyah Sahihah, ada punya buku nama Asrul Risal Khilafah Rasyidah. Itu beliau sampaikan, bukan cuma Umar, bahkan sahabat di posisi kayak Umar di tempat lain sekian lama nggak ada masalah gitu. Mana ada pengadilan tanpa masalah hari ini? Apa ada gitu hakim nganggur? Aku nganggur saya Pak, nggak ada tumpukan berkas di meja saya. Yang ada hakim kekurangan, saking banyaknya masalah. Ini bukan sebuah kebetulan. Apa kalimat Umar? Lihat kalimat Umar Pak, lihat. Ini potret masyarakat loh. Bahwa masyarakat itu kalau dengan Islam memang bukan tidak ada masalah. Masalah ada, tapi sangat minim. Masyarakat tanpa Islam itu semua masalah. Urusan ini aja bertikai, urusan ini berantem, urusan ini masuk pengadilan. Tetangga depan belakang pengadilan bareng-bareng. Kok begitu wong satu kamar aja masuk pengadilan mulu? Masyarakat apa ini? Akhirnya kasihan pengadilan agama di negeri ini, Pak. Sampai dikenalnya, saya punya teman hakim di pengadilan agama. Sampai kalimatnya gitu. Ini pengadilan agama ini jadi pengadilan perceraian. Kan urusan agama banyak bukan, tapi perceraian mulai diurusi. Padahal Quran menyebut pernikahan itu sebagai mitsaqon ghalidha. Tali yang sangat kuat. Tali kuat antum tahu, tali kuat. Enggak bisa antum gunting enggak putus, antum pukul dia enggak putus, antum bakar dia enggak kebakar. Itu tali pernikahan yang dimau oleh Quran. Tapi karena bukan Islam yang dijadikan literaturnya, maka akhirnya kayak tali rapia, Pak. Gak usah digunting gitu Pak, kesenggol aja putus. Itu pernikahan yang terjadi hari ini. Itu harus koreksi serius Pak. Koreksi serius sekali. Umar begitu mundurkan diri, dia berkata pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, saya pikir wajar. Wajar. Kenapa tidak ada kasus masuk ke saya? Ini adalah masyarakat yang hubungan sesama mereka adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka tahu kewajiban sehingga tidak mereka tahu kewajiban sehingga mereka tidak mengabaikannya, dan mereka tahu hak mereka sehingga tidak mengambil melebihi haknya. Apa sih membuat kita bertikai, Pak? Yang membuat kita bertikai itu kewajiban tidak dijalankan, mengambil hak lebih dari haknya. Kan itu. Kalau ternyata ada yang kurang pas, kita saling menasihati, salah antum, nggak boleh begitu, jangan lakukan. Tawasau bil haq. Umar jelas sampaikan, karena ini masyarakatnya. Makanya kemudian fafi ma yakhtalifuna idzan. Kalau begini keadaan masyarakatnya, atas dasar apa mereka bertikai? Antum bayangkan Pak, masyarakat sahabat tabi'in zaman itu sampai tidak punya alasan untuk berantem. Yuk kita berantem. Alasannya apa ya kita berantem ya? Fafima yakhtalifuna idzan. Hari ini antum lihat, kita bingung nyari alasan untuk bersatu tuh bingung. Apa yang buat kita bersatu ini apa ya? Antum lihat rusaknya lihat hari ini. Kayak begini kok dilanjutkan? Umat begini nggak bisa dilanjutkan. Tak bisa dilanjutkan. Harus diubah. Diubah jalur mereka. Hari ini loh kita bingung nyari alasan. Apa alasan kita bersatu ya? Dulu mereka nggak punya alasan untuk berantem. Apa alasan kita berantem ya? Itu teman-teman Allah. Itulah potretnya. Begitu Umar langsung jadi khalifah. Nah lihat, ini masa membangun luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu kan tugasnya saat itu mendamaikan keadaan di negeri Islam. Banyak masyarakat murtad dimasukkan, diberikan penyadaran yang nggak bisa diperangi sampai mereka kembali, ada yang taubat, ada yang mati kafir dan seterusnya. Yang jelas damai, negeri damai gitu. Kalau urusannya akidah begitu Pak.
Jadi jangan salah menempatkan. Kalau akidah itu sampai mengganggu muslimin, begitu negeri bertindak itu. Bukan didiamkan. Ini urusannya akidah orang. Ya kan? Masya Allah, muslimin itu kalau urusan cuma bagi-bagi tanah aja Pak. Mau tanah saya, ambil aja. Muslimin itu kalau mau cuma bagi-bagi tanah. Urusan akidah teman-teman. Oh iya, dan begitu dulu sahabat teman-teman. Sahabat itu urusan uang, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Ini orang top dua-duanya. Bapak anak luar biasa. Itu bayangkan, itu pernah salah ngelihat catatan bapaknya. Datang dia ke Abdullah bin Ja'far. Nagih hutang. Karena bapaknya Zubair meninggal dan meninggalkan buku catatan. Catatan utang. Yang harus dibayar. Zubair orang kaya. Utangnya berbanyak. Berkisah sendiri. Kenapa dia punya utang padahal orang berada. Datang ke Abdullah bin Ja'far kemudian mengatakan, kamu punya utang sama bapak saya. Sekian ratus ribu. Dibayar sama Abdullah. Yaudah. Abdullah bin Ja'far. Begitu sampai rumah dia buka lagi catatan bapaknya. Salah lihat ya. Ternyata yang punya utang tuh bapak saya. Bukan kamu. Kebalik. Datang lagi. Maaf salah. Kata Abdullah bin Ja'far. Enggak apa-apa. Sudah saya ikhlaskan uang itu untuk antum. Tadi saya bilang teman-teman. Kalau urusannya cuma bagi-bagi harta gitu. Simpel buat muslimin tuh. Bukan kecil loh uangnya Pak. Boleh kita hitung kalau mau kita hitung sekarang. Berapa uang yang diikhlaskan dengan segampang itu. Subhanallah. Tapi ini urusannya akidah, urusan tauhid seorang. Apakah dia masih muslim atau sudah murtad? Itu enggak mudah. Makanya kalau negara ini bermain-main dengan aliran sesat, pasti kisruh masyarakat. Karena yang muslim tidak pernah rela, tuan rumah ini enggak pernah rela. Apa ada yang rela? Bahkan yang mengatakan Islam moderat, apa dia rela anaknya masuk kafir, agama kafir? Enggak rela juga dia. Coba kalau kabarnya tanya siapapun. Antum berislam itu jangan fanatik amat. Ya kan? Toh agama itu sama saja. Sudah, sekali-kali lah kan. Seminggu Islam, seminggu Kristen, seminggu Hindu, seminggu Buddha. Begitu kalau mau semua agama sama. Ya kan? Apa perlu kita doakan anaknya juga macam-macam gitu. Anak pertama Kristen, anak kedua Hindu, anak kedua begitu. Ada yang rela begitu kan ya? Gak ada yang rela Pak sebenarnya. Makanya kalau urusan akidah itu begitu. Makanya negara harus tahu. Karena ini negerinya negeri muslimin. Maka mereka ketika ada yang mengganggu akidah. Negara harus bertindak. Bukan malah muslimin yang ditekan terus. Mereka harus bertindak. Karena yang besar ini ketika mereka tadi tidak ridho itu masalah. Nah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Itu masanya sudah masa nyaman. Sudah beres 2,5 tahun di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sudah nyaman. Kalau sudah nyaman baru bisa bangun. Kalau kisruh terus kapan bangunnya? Baru berpikir membangun. Umar membangun dari mulai sistem negara sampai sistem masyarakatnya dengan terus menjadikan pemimpin tertingginya adalah wahyu. Maka Umar membangun. Lihat salah satu khutbahnya Umar radhiyallahu anhu. Lihat salah satu khutbahnya. Dan ini nanti menunjukkan bagaimana Umar mempersilahkan masyarakatnya, memberi ruang sedemikian luar biasa. Kata Umar, lihat, saya mengamati Islam dan saya lihat Islam itu berdiri di atas 5 hal. Siapa yang menjaganya sungguh telah menjaga Islam. Siapa yang merusaknya sungguh telah merusak Islam. Kalau saya menegakkan semuanya, maka bantu saya. Taati saya, kata Umar. Tapi kalau ada satu saja yang saya langgar, walau hanya seujung rambut, maka kalian tidak perlu taat sama saya. Lihat pertaruhannya, lihat Pak. Saya pemimpin kalian. Tapi kalau saya melanggar 1 dari 5, kalian gak perlu taat sama saya. Ada begitu pemimpin beri taruhan gitu Pak. Taruhan sama saya, yuk. Kalau saya melanggar,
Satu saja, nggak usah satu. Kalimatnya bukan satu. Kalau saya melanggar rambut yang ditarik dari adonan, tuh tahu adonan ini? Adonan apa tepung itu? Ada rambut, antum tarik. Segitu saja saya melanggar. Kecil segitu saya melanggar. Kalian nggak perlu taat sama saya. Taruhannya. Satu kata Umar. Saya amati betul masalah harta negara. Saya tidak akan mengambil dan membagikan kecuali sesuai syariat ini. Jadi itu taruhan. Anda boleh lihat. Kalau melanggar sedikit saja, nggak perlu taat sama saya. Sampai begitu, ya kan? Boleh taruhan begitu boleh itu ya kalau pemimpin yang kedua kata Umar. Muhajirin itu, sahabat-sahabat muhajirin Mekah dulu. Orang-orang muhajirin itulah orang-orang yang paling berjasa. Saya akan berikan hak mereka semua. Saya berikan hak mereka. Karena mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga kata Umar. Orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang asli Madinah. Orang-orang Madinah. Yang mereka lah yang dulu menolong Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan berikan hak mereka. Kemudian yang keempat. Kata Umar Arab. Karena mereka lah aslul Islam. Mereka lah masyarakat pertama yang diberikan Allah amanah Islam ini. Saya akan tetapkan mereka di tempat masing-masing. Dan saya akan berikan hak mereka. Dan yang kelima. Ahlu zimmah. Orang-orang kafir yang tinggal bersama kita. Hidup damai bersama kita. Saya akan lindungi mereka. Saya akan jaga mereka. Saya akan berikan hak mereka. Lihat tuh Pak. Itu masyarakatnya. Potret yang oleh Umar dibuat. Nah kenapa begini? Karena ini urutan. Jadi masyarakat muslim itu masyarakat yang tidak sama Pak. Antar kita itu gak sama. Ada jenjangnya. Ada derajatnya. Umar radhiyallahu anhu pernah mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa itu orang yang lembut banget. Orang Yaman. Orang Yaman Masya Allah. Orang Yaman oleh Nabi disebut sebagai Araqqun nasi af'idatan. Orang yang paling lembut hatinya. Al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah juga dari Yaman. Itu kalimat Rasul pujian untuk Yaman. Abu Musa al-Asy'ari orang dari Yaman. Pak. Orang yang lembut. Dan suaranya indah seperti suara Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam. Karena orang yang lembut. Pak. Maka dia dengan masyarakat itu siapa aja lah gitu ya. Dengan siapa aja. Bagus, bagus. Abu Musa waktu itu memimpin kota Basrah, Irak. Ditegur sama Umar. Saya dengar kamu mengizinkan semua orang masuk ke kamu. Setelah datang suratku ini jangan diulangi. Loh, kok nggak boleh gitu? Gimana ceritanya? Lihat kata Umar. Dahulukan mereka-mereka yang punya takwa, agama, punya iman, punya kekuatan, punya kemuliaan. Dulukan mereka. Kalau mereka sudah menempati posisinya, maka silahkan semua orang hadir. Jadi ada strategi masyarakat itu ada, Pak. Itu potret yang Umar ingin gambarkan. Abu Musa juga pernah dimarahi gara-gara sekretarisnya orang Kristen. Sekretarisnya Nasrani. Tanya sama Umar, kenapa sekretarismu Nasrani begini? Kata Abu Musa, ini orang paling paham tentang negeri saya yang saya pimpin. Memangnya kalau, kata Umar, memangnya kalau dia mati terus kamu nggak bisa gitu ngurusin negerimu? Dimarahi sama Umar. Jadi artinya ada masyarakat lihat, dan mari kita lihat potret itu dengan lebih detail. Bagaimana siapapun yang hadir, yang hidup di negeri itu hidup dengan aman nyaman, tapi konsep nyaman, aman, merdeka itu kayak apa? Bukan hidup terserah. Hidupnya ada aturan. Dimanapun juga ada aturannya. Dan ternyata setelah dicoba semua aturan, tidak ada aturan yang senyaman Islam. Hari ini dunia lagi nyari Islam. Bahkan negeri yang non-muslim masih nyari Islam. Pak. Nyari Islam. Karena terbukti tidak ada konsep yang masih bertahan. Dengan sangat baik kecuali konsep Islam. Dan Islam punya literatur. Islam punya sejarah.
Maka Khalifah Umar, kita bisa melihat bagaimana Khalifah Umar ada muslim didulukan, kemudian ada ahlu zimmah setelahnya. Semua. Ini semua pesan Rasul. Muslimin sendiri dibuat jenjangnya sama Umar. Dibuat jenjangnya. Tidak semua muslimin sama. Dibuat jenjangnya. Jenjangnya berdasarkan apa? Tadi. Kenapa muncul ini muhajirin, ini ansor, ini Arab. Beda-beda. Kenapa? Berdasarkan jasanya terhadap Islam. Itu tolak ukur masyarakat. Bukan sekedar tua-tuaan, ya kan? Bukan sekedar kamu dari keturunan siapa. Itu bukan tolak ukur utama dalam Islam. Yang ada kayak tadi itu. Anda bisa lihat itu. Dan yang di paling atas posisinya tentu adalah keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling atas. Sehingga ketika Umar membuatkan anggaran negara, berapa yang berhak diterima? Kalau bahasa kita hari ini subsidi bahasanya. Kalau dulu bukan subsidi sebenarnya. Atau itu pemberian negara kepada masyarakatnya. Kadang-kadang bagi-bagi uang, kadang-kadang setelah uang ditambahi nanti ada makanan, kadang bagi-bagi pakaian, kadang bagi-bagi macam-macam. Dibagi-bagi. Memang tugas negara memang begitu. Jadi kalau negara keberatan mensubsidi rakyatnya mah bubar aja negaranya. Negara kok keberatan subsidi rakyatnya. Dia bilang wah ini enggak benar nih masyarakat biar mandiri. Tugas negara memang itu, Pak. Tugas negara itu memberi ke masyarakatnya, itu tugas negara. Antum tahu di masa sangat makmur khalifah zaman dinasti Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Begitu makmurnya, masyarakat duitnya melimpah ruah duitnya, Pak. Sampai akhirnya gubernur-gubernur di wilayah-wilayah itu kewalahan. Ada seorang gubernur datang ke Umar bin Abdul Aziz. Kata gubernur ini, Umar. Ini Umar bin Abdul Aziz kan cicitnya Umar bin Khattab, ya kan? Ini turun-temurun orang top. Anda itu, mbok ya jangan diberikan semua. Jadi hak mereka itu sebagian ditahan sedikit lah. Jangan semua langsung diberikan ke masyarakat. Kenapa? Saya ini di bawah, di posisi saya sebagai gubernur. Itu mulai melihat masyarakat itu membeli apa saja yang bahkan nggak perlu mereka beli saking banyaknya duitnya. Kan itu masalah. Tahan dikit lah. Jangan langsung diberikan. Memang itu hak mereka. Ya kan? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jawabannya, adapun memberi mereka memang tugas saya. Itu tugas negara. Saya pemimpinnya. Itu tugas saya memang ngasih ke masyarakat. Adapun memperbaiki akhlak mereka tadi supaya mereka nggak membeli apa saja, itu tugas kamu. Begitu kan? Tugas saya memang memberi semua. Tugas kamu lah mengajari masyarakat itu. Begitu. Memang negara tugasnya itu, Pak. Jadi kalau antum sifat dalam hatinya masih banyak minta daripada memberi, saya sarankan jangan jadi pemimpin, Pak. Betulan. Kalau sifat dirinya masih banyak minta, bukan banyak memberi, jangan jadi pemimpin. Nanti antum susah pertanggungjawaban dunia akhiratnya. Pemimpin itu memberi, melayani. Itu pemimpin. Karenanya Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika muslimin tadi, nomor satu beliau memetakan muslimin itu. Nomor satu adalah keluarga Nabi SAW. Kata beliau, siapa yang paling berhak? Oh kita ini semua ini karena Nabi. Siapa yang berhak? Nabi, keluarganya. Antum tahu, suatu hari negara itu bagi-bagi pakaian, kain. Dibagi ke masyarakatnya, semua berhak. Umar itu ada yang ganjal di hatinya. Kata Umar. Dia mengganjal hatinya tentang dua manusia mulia sekali. Sangat dibanggakan Nabi, sangat dicintai Nabi. Dua pemimpin pemuda di surga. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Umar tuh ganjal dengan dua pemuda itu. Karena menurut Umar semua kain pakaian yang dibagi itu nggak ada yang pantas buat dua manusia mulia ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Umar mesen kain, Pak. Gak jauh dari Yaman. Datangkan kain yang bagus dari Yaman. Kedua. Begitu didatangkan, diberikan pada Hasan dan Husain. Baru Umar nafas lega. Kata Umar, al-an tatibu nafsi. Sekarang lega hati saya.
Ini baru pantas untuk dua orang mulia ini. Segitunya Pak, penghormatan khalifah itu sampai segitunya pada keluarga Rasul. Anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Waktu tadi, penentuan pemberian negara. Berapa jumlah pemberian negara dalam setahun ke masyarakat. Itu ada catatannya. Anaknya sendiri Abdullah bin Umar. Waktu itu dicatat lebih kecil dibandingkan seseorang yang lain. Nanya nih, kok saya lebih sedikit, kok Abdullah bin Umar lebih sedikit? Kan sama-sama, posisinya sama-sama hijrah dari Mekah. Kan hijrah dari Mekah kan? Kenapa enggak disamakan wahai Umar? Kata Umar lain, Abdullah dulu hijrah saya yang bawa, enggak hijrah sendiri dia. Jatahnya lebih sedikit ya, enggak boleh banyak-banyak. Itu anaknya sendiri, Pak. Jadi dia buatkan jenjangnya. Sampai masyarakat loh. Dan artinya mereka berhak untuk menikmati negeri itu. Nah begitulah. Sampai kemudian nanti di jenjang yang paling bawah tadi itu. Bahkan masyarakat kafir di negeri muslim. Boleh, bebas. Mereka mau berdagang boleh, mereka mau punya usaha boleh, mereka mau ini itu boleh, mereka mau beribadah boleh. Mereka punya tempat ibadah loh. Kalau ibadah di mana kalau nggak di tempat ibadah? Otomatis mereka punya tempat ibadah. Makanya sebenarnya hari ini yang menolak Islam hanya karena mengatakan bahwa Islam ini baju yang kesempitan. Karena negeri ini negeri yang beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena tidak paham syariat Islam. Dipikir kalau negeri ini negeri Islam begitu, kemudian orang lain nggak ada tempatnya. Justru yang paling menjaga keberadaan non-muslim itu muslimin, Pak. Wallahi, Pak. Itu di sepanjang sejarah Islam sampai di negeri ini. Tadi saya sudah katakan. Bagaimana muslimin melindungi. Kenapa? Karena itu pesan Rasul kita. Sampai Nabi katakan, itu ahlul dhimmah, orang kafir yang ada di bawah muslimin, yang damai, mau hidup dengan kalian damai. Tugasnya nanti mereka hanya bayar jizyah. Dan itu mereka harus dilindungi aman, dilindungi nyaman, kehidupannya, keluarganya, agamanya, bahkan usaha kehidupannya, dilindungi dengan aman dan nyaman. Itu tugas Nabi yang nitip tugas itu. Ke semua pemimpin setelahnya. Kata Nabi, siapa yang menzalimi mereka nanti berhadapan dengan aku di akhirat. Antum tahu? Nabi membela ahlul dhimmah. Makanya pemimpin-pemimpin Islam itu sangat menjaga hak non-muslim. Maka tadi saya bilang, kalau ada orang yang merasa kayaknya kalau Islam yang negeri ini jadi negeri Islam sepertinya menjadi negeri yang sempit, itu karena tidak paham Islam. Tolong diajari. Tolong diajari. Mereka berarti tidak paham Islam. Dan begitu. Makanya hanya tadi, semua ada peraturannya. Tapi semua berhak untuk tinggal aman di negeri muslimin itu. Apalagi memang di masa Khalifah Umar kan Islam sudah masuk sampai ke wilayah-wilayah Nasrani. Karena kita tahu di negeri Syam, wilayah Nasrani. Masuk ke Mesir, wilayah Nasrani. Sampai sekarang mereka masyarakat Kristen Ortodoks zaman dulu. Muslimin masuk ke sana, bukan menghancur leburkan, membumi, hanguskan, kemudian memperbudak, gak ada. Dan konsep Umar begitu. Lihat ketika Amr bin As radhiyallahu anhu jadi pemimpin di Mesir. Kemudian anaknya Amr bin As kemudian disebutkan mukul anak Mesir yang agamanya Nasrani. Begitu orang tuanya ngadu ke Madinah pada Khalifah Umar. Panggil tuh anak bawa sini. Sekalian bapaknya. Bapaknya nggak salah, Pak. Ulah anaknya. Kata Umar nggak apa-apa. Dua-duanya panggil sini. Panggil datang. Diapain kamu? Ini orang non-muslim loh, Pak. Non-muslim. Nggak boleh. Hidup damai bersama kita. Nggak bisa. Mereka dizolimi itu nggak boleh. Diapain? Dipukul. Pukul balik. Saya saksinya. Saya saksikan. Pukul. Dipukul sama dengan kamu dipukul. Dipukul, Pak. Begitu dipukul Umar mengatakan, "Sudah cukup? Sudah. Sudah kau balas? Sudah. Sebenarnya kalau kau pukul juga bapaknya saya ridho. Bapaknya sekali kau pukul sekali enggak apa-apa." Kemudian Umar mengeluarkan kalimat abadi. Lihat kalimat abadi.
Matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian perbudak manusia? Dulu ibu mereka melahirkan dalam keadaan merdeka. Tak boleh itu. Lahirkan semua kita merdeka. Kemudian kalian tindas orang tiba-tiba. Gak ada. Gak ada tempatnya di negeri muslim itu. Bahkan muslim kepada kafir sekali Pak. Hanya tadi ada peraturannya. Di antara peraturan pokoknya harus bayar jizyah. Bayar jizyah itu tidak mencekik Pak. Beda. Jizyah itu tidak bisa disamakan dengan pajak. Orang kafir tinggal di negeri Islam itu dia bayar jizyah. Tapi jizyahnya nggak besar, bahkan disesuaikan. Nanti para ulama menyebutkan ada beberapa perbedaan dalam mazhab, tetapi beberapa mazhab menyampaikan bahwa jizyah itu ada dua jenis. Ada yang berdasarkan kesepakatan awal, ada yang berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kesepakatan awal ya dulu kesepakatan janji awalnya berapa Anda siap bayar jizyah waktu gabung ke kita. Nah, yang kedua adalah berapa kesepakatan kita. Berapa kemampuan Anda. Kaya, miskin, semua berapa? Antum tahu? 1795. Belum jauh dari kita kan? Dibandingkan zaman Rasul tadi saya ngomong sama 1795. George Washington. Antum tahu George Washington? Siapa? Presiden pertama Amerika. Tanda tangan, Pak. Masih ada bukti tanda tangannya lembar. Tanda tangan siap bayar jizyah ke khilafah Turki Utsmani. 1795. Belum lama Pak. Pilihannya Amerika sekarang mau masuk Islam atau kita suruh bayar jizyah lagi. Wallahi. Antum baca kembali. 1795. Begitu ganti presiden Amerika. George Washington ganti presiden. Presidennya coba-coba Pak. Wah ini kita nggak mau kayak begini. Ya kan? Coba-coba. Bahkan dia ngirim pasukan angkatan laut besar. Mau nyerang Libya. Wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Karena mereka bayarnya lewat Libya. Pemimpin Turki Utsmani di Libya. Habis dihajar muslimin tuh Pak angkatan laut Amerika. Habis. Mereka nyerang muslimin tuh. Akhirnya mereka harus membayar lebih besar lagi. Gara-gara ulah sendiri. Coba kita berdamai kan. Jadi belum lama Pak. Belum lama itu. Itu Islam. Dan bersama muslimin. Enggak ada paksaan. Anda ingin tetap tinggal di negeri ini. Enggak ada dipaksa Anda masuk Islam. Enggak ada Islam. La ikraha fid din itu benar. Enggak ada paksaan. Ya. Jadi teman-teman rahmati Allah. Di negeri Islam orang hidup merdeka tapi dengan aturan. Muslim saja hidup pakai aturan. Maka apalagi orang-orang kafir tinggal di negeri muslim pakai aturan. Kalau begitu damai, hidup benar-benar damai. Pak. Ayo muslimin ini masyarakat yang paling siap berdampingan dengan masyarakat agama manapun. Itu muslimin, Pak. Paling siap. Ya, tapi jangan pernah ganggu muslimin, Pak. Karena begitu muslimin bangun, apalagi ulamanya sudah meneriakkan resolusi jihad, pulang tuh ya Belanda, pulang hina Pak. Makanya kalau ulamanya sudah marah bahaya Pak. Ulamanya marah keluarkan resolusi jihad, malah buruk keadaannya buat non muslim. Itu jadi ulama itu nahan diri kan. Karena masyarakat bisa digerakkan itu. Makanya hidup berdampingan tadi, masing-masing taati aturan. Waktu saya sudah lewat 1 menit. Saya khawatir karena ini jam kerja. Baik, mohon maaf salah kurangnya. Kembalikan ke baik Pak.